dituliskan di sini adalah penyakit gula atau kencing manis merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang lebih normal atau disebut dengan hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin dan kerja insulin atau kerja. Tentunya ibu semua tidak asing ya, karena ibu-ibu semua saya yakin sudah sering mendengarkan penyuluhan tentang diabetes dari prevensi. Salah satu tandanya itu adalah sering kencing di malam hari. Yang kedua, rasa haus berlebihan dan minum kok pengennya minum meneh. Terus kemudian berat badan turun secara drastis. Aku tidak sakit apa-apa, 6 bulan berat badanku turun 8 kilo. Aku olahraga rutin, berat badanku tiba-tiba kok turunnya drastis. Nah itu ibu-ibu semua harus perlu mewaspadai. Kemudian kadar gula darah tinggi. Dan terus untuk waktu pengecekan, misalnya kadar gula darahnya baru pertama kali tinggi, itu belum bisa dikatakan diabetes Bu. Nanti harus diobservasi lagi, dipantau lagi, okay? Nanti dicek ulang lagi, dikaji lagi apakah ada tanda-tanda yang lainnya. Dan terus ibu-ibu menawi baru pertama kali cek gula darah ternyata tinggi, jangan khawatir dulu, okay? Tidak usah panik dulu, lalu baru tahu sekali itu. Perlu dicek lagi apa saja yang menjadi penyebab diabetes itu, apakah ada kencingnya setiap malam lebih dari 2 kali ya. Nah, terus setelah itu pandangan kabur. Diabetes itu juga menyebabkan pandangan kabur ya, ibu-ibu. Kemudian luka yang lama sembuh, itu khasnya diabetes. Biasanya orang luka itu 2-3 hari itu menutup, ya kering. Tapi ini kok lama, sudah diobati berkali-kali ke pelayanan kesehatan kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu ibu-ibu juga perlu waspada. Apa dari ya? Nah itu perlu screening juga ya. Ada juga yang sudah diabetes tidak terkena apa-apa, tiba-tiba jebrot. Lukanya itu tidak terkena apapun, tidak terkena goresan, tidak terkena trauma yang lain, tidak jatuh, tapi kok ada benjolan kemudian memecah. Itu karena gula darahnya sangat tinggi, dia gula darahnya tidak Bu, tidak tahan, jadi meletus sendiri. Nah itu juga perlu diwaspadai. Ya, itu tanda dan gejalanya. Mudah lelah. Ya, aku orang ngopo-ngopo, aku orang gerak nanti, tapi aku kesel terus ya. Nah itu juga perlu waspada ya. Itu tadi yang termasuk tanda dan gejala diabetes. Kemudian faktor resikonya apa? Di sini juga disebutkan faktor resikonya. Tadi di depan sudah saya kita bahas yaitu faktor resikonya, faktor keturunan, usia lebih dari 40 tahun. Memang ini usia lebih dari 40 tahun itu waspada ya. Di sini ada yang usianya kurang dari 40 tahun. Tidak ada ya. Kalau masih ada, insya Allah semuanya masih oke. Di usia kurang dari 40 tahun itu organ-organnya masih oke. Lambungnya oke, jantungnya oke, kolesterolnya oke. Tapi perlu diingat, di atas usia 40 tahun kita harus waspada. Bisa jadi organ-organ kita ada yang tidak oke. Ya, karena apa? Karena kita sudah 40 tahun makan semuanya, 40 tahun tidak berolahraga, sudah 40 tahun pikirannya sepaneng terus. Nah itu nanti efeknya kedua penyakit ini, bisa hipertensi ataupun bisa diabetes. Ini faktor resiko umur 40 tahun. Kemudian kurang beraktivitas, kurang olahraga. Aku pengen rebahan terus, pokoknya males kesana-sana ya naik sepeda motor. Aku males jalan. Sekarang semua fasilitas sudah ada ya Bu ya. Tapi diharapkan semua olahraga itu sangat penting. Jangan mager, jangan males gerak. Gerak itu untuk diri kita sendiri, manfaatnya juga untuk diri kita sendiri. Kita jalan seperti ini Ibu, itu kaki kita itu berterima kasih sama kita. Jalan seperti ini, kaki kita itu berterima kasih.
Alhamdulillah aku digerakkan. Nah, kaki kita tidak jalan, rasanya kaku Bu. Nah, di umur 40 tahun lebih itu biasanya massa ototnya cepat berkurang. Ibu-ibu bisa membedakan massa otot sama lemak ya. Nek lemak itu kan menggembung gitu Bu. Tapi kalau otot itu sinsep. Nah, 1 kilo otot dibanding 1 kilo lemak, lemaknya segunung, ototnya cuma sedikit. Nah, kadang ibu perutnya agak yang, nah itu sebenarnya lemak ibu, bukan otot, gitu. Nah, memang di usia 40 tahun seringnya itu lemak yang cepat mengembang, ototnya cepat menurun. Nah, bagaimana supaya kita menjaga otot kita tidak segera menurun? Dengan apa ibu-ibu? Betul sekali. Supaya otot kita itu tidak cepat menyusut, kita memang harus olahraga Bu. Dengan olahraga, ototnya akan menjadi besar, lemaknya akan menjadi kecil. Nah, di usia lebih dari 40 tahun, massa ototnya itu akan cepat menyusut. Nah, jangan sampai otot kita menyusut. Nah, olahraga di samping senam itu yang bagus adalah angkat beban. Menawi senam itu Bu, menawi senam itu sebetulnya adalah ke kardio, mengarah ke kardio. Kardio itu apa Bu? Ke kardio itu adalah ke jantung. Bahasa medisnya jantung itu adalah kardio. Nah, kita senam itu mengarahnya ke kardio, ke jantung, ya. Nah, untuk angkat beban kita misalnya pakai barbel 1 kilo dulu, apa setengah kilo dulu, nanti lama-lama 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nah, itu bisa Bu, bisa kalau dilatih setiap hari, nanti lama-lama bisa 5 kilo. Nah, barbel ini ya menjaga otot kita, supaya otot kita tidak segera menyusut, lemaknya hilang, ototnya muncul. Nah itu Bu. Nah, kalau massa ototnya semakin baik, insya Allah nyeri pinggang, nyeri lutut, nyeri kejukemeng itu hilang sebenarnya. Insya Allah gitu ya. Kita tetap berusaha gitu ya. Nah di sini Bu ada selain faktor resiko ada kriteria diabetes mellitus. Nanti ibu-ibu bisa mengulang di rumah ya. Seseorang itu dikatakan memiliki diabetes mellitus apabila yang pertama itu menunjukkan gejala diabetes mellitus. Gejalanya tadi apa Bu? Yang di awal tadi gejalanya apa? Ya betul. Ya betul. Berarti ibu sudah bisa menangkap semuanya ya. Betul semuanya Bu. Jadi nanti bila menemui tanda-tanda tersebut, ibu-ibu bisa untuk segera melakukan cek. Nah, tidak usah takut Bu, dicek aja dulu. Dicek aja dulu. Tidak usah takut. Semakin dini kita mengetahui keadaan diri kita, nanti tindak lanjutnya semakin cepat Bu. Nanti semakin menyasar, semakin tidak berlarut-larut, tidak menyebar kemana-mana. Nah, itu kemudian untuk pencegahannya ini betul toh Bu, satu dicek kadar gula darah. Nah, ini perlu dicek kadar gula darah Bu. Nah, kadar gula darah itu normalnya berapa? Kalau tidak kan ada kadar gula darah puasa, ada kadar gula darah tidak puasa. Nah, kadar gula darah tidak puasa, sudah makan, minum, terus ibu-ibu dicek, itu normalnya berapa? Sinten? Yang tidak puasa, tidak puasa. Yang tidak puasa itu adalah di bawah 200. Bila puasanya itu harus 10 jam ibu-ibu, nanti jam 10 malam dahar, sekedip, boleh roti, boleh pisang, boleh
yang lainnya, itu nanti terus pagi-pagi dicek, tindak ke puskesmas. Lah bila mana kalau gula darah puasa itu lebih dari 126, itu sudah masuk kategori penyakit diabetes. Itu kalau yang puasa. Beda ya Bu ya, perlu dibedakan gula darah puasa sama gula darah tidak puasa. Nah, tidak puasa tadi di bawah 200, tapi kalau puasa itu di bawah 126. Ceknya tidak hanya itu Bu, ceknya tidak hanya itu. Nanti ada cek-cek yang lain. Nah itu untuk sementara untuk mengetahui, minimalnya kita mengetahui itu dulu. Terus kemudian konsumsi makanan yang sehat. Konsumsi ini penyebab semuanya Bu. Gorengan, santan, gurih-gurih, enak-enak gitu. Kita sudah 40 tahun lebih menikmatinya ya Bu ya. Nah ini saatnya untuk dikurangi. Kita sudah makan semuanya yang enak-enak. Nah sekarang dikurangi sedikit demi sedikit. Terus kemudian menjaga berat badan ideal. Yang gemuk-gemuk tetap harus diet. Iya, yang gemuk tetap harus. Iya betul. Ada pertanyaan Bu, saya diet malah semakin gemuk. Karena apa itu Bu? Diet kok semakin gemuk. Kenapa ya? Diet itu apa loh Bu? Diet itu apa? Iya, iya betul. Tapi malah saya lupa Bu. Tapi betul dikurangi apa enggak? Betul dikurangi. Iya. Jangan makan malam apa enggak Bu? Nah, itu Bu. Berarti sudah terjawab Bu. Kenapa kok aku diet bisa lupa terus? Karena Bu Sita Bu. Bu Wiwi menikah diet, memang maemnya dikurangi, betul. Bu Wiwi diet, betul. Maemnya dikurangi, betul. Tapi makan malam masih. Nah, sebenarnya gini Bu, ngomel itu tidak apa-apa, ngomel tidak apa-apa. Tapi yang paling riskan itu adalah makan malamnya. Coba Bu, jenengan kan sudah niat diet ya Bu ya. Nanti makan malamnya coba dipertahankan tidak makan. Ini Bu, nanti makannya jam 5 atau kurang dari jam 6 bisa enggak Bu? Tetap bisa. Nanti coba dicoba dulu Bu. Nanti kalau masih jenengan sudah menerapkan di bawah jam 6 sore tapi masih gemuk, nanti matur Bu, nanti coba diperiksa yang lain. Karena apa? Kan itu berhubungan dengan metabolik, berhubungan dengan metabolisme tubuh. Ibu-ibu itu tadi penyuluhan kami tentang diabetes. Kami harapkan ibu-ibu dengan mengikuti senam prolaris ini bisa sedikit-sedikit menerima ilmu gitu ya. Memang mungkin ilmunya sering diulang-ulang, tapi dengan mengulang-ulang kita jadi paham. Cuma sekali dua kali, mungkin saya sendiri jujur Bu, sekali 2 hari ya bablas. Baru tadi itu saya juga bablas. Tapi insya Allah nanti diulang itu nyantol. Tiba-tiba ya wis kecantol gitu aja. Lah itu Bu, dapurnya itu yang susah Bu. Sebetulnya kita itu sudah tahu, oh iya aku olahraga, oh iya aku angkat beban, oh iya pikiran itu tak santai wae, oh iya tak teknik wae. Tapi kadang-kadang itu kita malas untuk melakukannya. Gitu Bu. Nah itu kan bagaimana Bu? Itu kuncinya adalah disiplin. Jangan males. Jangan gini Bu, aku ke sore aku renang aja, pokoknya kudu renang. Males pokoknya kudu renang. Nanti lama-lama jangan akan disiplin. Kayak Bu Willy, aku mau diet, pokoknya aku sore ora makan. Terus piye caranya sore ora makan? Piye caranya?
kurang ya. Saya yakin loh Bu, saya sendiri pun untuk disiplin juga susah Bu. Saya mengakui itu, saya sendiri untuk disiplin sangat susah. Tapi bila kita di hati kita, aku kudu, gitu Bu. Nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan Bu, pun jenengan buktikan lah Bu. Nanti sudah menjadi kebiasaan, jenengan tidak melakukan hal tersebut, itu akan belum, akan kecewa. Kok bisa ya aku orang kok itu ya? Ya saya sendiri bercerita ya Bu ya. Saya itu sebetulnya sudah 44 tahun Bu. Nah, saya juga di umur di atas 40 tahun loh Bu. Jadi yang saya ceritakan sama ibu itu sebetulnya juga bermanfaat untuk saya sendiri. Nah, saya juga mendisiplinkan diri Bu. Saya itu di rumah ada alat olahraga, tapi saya tidak suka memakainya Bu. Ya, saya lebih suka untuk outdoor, bukan di indoor. Olahraganya seperti ibu ini di luar. Saya sukanya di luar, tidak suka di dalam. Iya. Nah, saya itu mendisiplinkan diri Bu. Awalnya memang susah, sangat susah. Pun saya tidak mau itu kalau ibu-ibu itu tidak disiplin. Saya sendiri pernah menjalani tidak disiplin itu. Terus kemudian saya sadar diri Bu, aku 40 tahun. Organ-organku ini sudah berkurang fungsinya. Tidak sampai sekarang, saya tidak persiapan sekarang. Kapan lagi saya mau persiapan? Nah seperti itu ibu-ibu. Kemudian saya cerita sedikit boleh ya Bu ya. Kemudian saya mendisiplinkan diri untuk pergi ke UNS. Perso ibu-ibu UNS. Perso ya. Ada yang belum tahu UNS Bu? Sudah semua ya rumah. Rumahnya kan perlu semua ya Bu ya. Nah, saya itu mendisiplinkan diri dengan cara pokoknya aku pergi ke UNS. Setiap kali saya ada waktu pulang kerja, biar caranya aku pergi ke UNS. Walaupun dia sebetulnya males sekali Bu. Nah setelah itu saya pergi ke UNS Bu. Di UNS itu kan banyak sekali spot untuk olahraga Bu. Mau olahraga apa aja, olahraga sepak bola, mau basket, mau badminton, mau lari, mau semuanya ada di situ. Nah, saya pokoknya ambil sore parkir di UNS itu aja Bu. Padahal dari rumah itu sebetulnya males, tapi nanti kalau sudah sampai UNS, saya dengan sendirinya jalan, saya dengan sendirinya lari-lari kecil. Nah, itu berlangsung sudah sampai 1,5 tahun ini Bu. Itu karena saya sudah membiasakan diri, sudah menjadi kebiasaan saya kalau ada waktu di rumah tidak ke UNS rasanya dulu kok aku nenek manfaatnya waktu ini kok orang tak manfaatnya aku berkelemahan nonton HP mager kesana kesini nonton TV apa manfaatnya. Nah 1 jam itu sangat bermanfaat bagi saya Bu. Nanti walaupun saya di rumah itu karena sudah saya buktikan Bu, saya memahami diri saya sendiri. Saya tidak suka olahraga di rumah itu tadi Bu. Walaupun di rumah ada alat olahraga, tapi saya tidak suka untuk melakukannya. Oh saya tahu, saya ternyata itu sukanya olahraganya di luar, bukan di dalam. Walaupun nanti sampai misalnya hujan, aku nang omah wae lah, wong enek alat olahraga, ya wis pakai alat olahraga yang di rumah. Tidak terjadi Bu. Semua itu tidak terjadi. Di rumah itu tidak pernah melakukan olahraga Bu saya. Tapi semalas-malasnya saya, kalau saya tidak sampai UNS, mau tidak mau, suka tidak suka, saya tetap jalan, saya tetap lari kecil sampai mau maghrib itu. Nah itu ada kepuasan tersendiri Bu. Alhamdulillah bisa olahraga, alhamdulillah kegiatan. Nah seperti itu Bu. Nah saya yakin ibu-ibu memang sulit untuk mendisiplinkan Bu. Tapi mari kita coba Bu. Nanti rasakan sendiri aja Bu. Saya ini cuma sekedar menceritakan ya, tapi ibu-ibu kan belum pernah merasakan ya. Nanti ibu-ibu, ya, ibu-ibu akan merasakan Bu. Kalau kita sudah disiplin, nanti kalau kita sudah terbiasa, kalau kita tidak melakukan itu luar biasa dulunya. Nah itu tadi Bu, manfaat kita mendisiplinkan diri itu salah satunya itu tadi. Ya kenali dulu diri kita.
saya tak seneng ini apa toh gitu. Ya nanti kan disenengi jajan ya jadi tiket gitu. Jajan boleh tapi kan ada target ya Bu ya, ada target. Diet itu sudah bagus sekali loh Bu, ada rencana diet itu sudah bagus sekali, tapi ya memang itu perlu proses Bu, perlu waktu ya untuk mendisiplinkan ini. Wes lah ini malam makan dulu tidak apa-apa, nanti setahun 2 tahun makan malamnya dikurangi gitu. Itu cara mendisiplinkan diri. Mungkin dari diabetes yang saya lakukan penilaian ini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu semua. Di luar itu juga boleh, di luar dari diabetes mellitus juga boleh, karena kita di sini 30 menit kurang lebihnya untuk bisa dikirim ke BPJS-nya gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, J? Oh iya, itu jenengan sudah suntik Bu? Dulu pernah juga Iya. Tunggu. Iya. Iya. Iya, saat ini permasalahannya apa? Lutut. Iya. Lutut gimana Bu? Oh iya. Kayak ada benda-benda. Maksudnya gimana Bu? Boleh saya periksa Bu? Boleh. Mungkin ada permasalahan seperti Bu Yayu, ibu-ibu yang lainnya. Bu Yayu itu di salah satu lututnya, di lutut sebelah kiri itu agak bengkak. Ya. Bila mana untuk digerakkan itu sangat sakit. Ya. Itu ada yang menderita seperti Bu Yayu? Ada. Lututnya aman semua? Aman ya. Oke, semua gitu ya olahraga terus. Ada benjolan? Oh iya. Baru keluar, tapi tidak capek, tidak keluar. Ya. Ini permasalahan ini termasuk di saraf Bu, saraf sama ortopedi. Saraf itu yang menggerakkan, ortopedinya itu tulang-tulangnya. Ya. Jadi nanti bisa untuk konsultasinya itu di 2 dokter, antara dokter saraf sama dokter ortopedi. Nah, penyebabnya apa? Kok tempatnya Bu Yayu itu sampai bengkak seperti itu? Itu sangat sakit loh Bu. Ya. Karena ibu saya juga menderita seperti itu. Itu bisa dikatakan osteoporosis, bisa dikatakan osteoartritis, peradangan pada sendi lutut. Menawi jenengan itu pada sarafnya Bu, ototnya. Yang kadang muncul, kadang nggak muncul. Tapi kalau Bu Yayu itu cenderung ke ortopedinya, ke tulangnya, justru ke tulangnya. Nah itu penyebabnya apa? Gini Bu, saya nggak usah pakai mic ya Bu ya. Di jempol itu kan ada yang buat gini loh Bu, sendi-sendinya itu loh. Itu kan sebetulnya dia itu bersama satu lutut itu bersama gini Bu, ini buat tapi dia tidak boleh bersatu bersama, dia bersama, tidak bersama, tapi tidak boleh bersatu. Di sini sebetulnya ada bantalannya. Nah, tempat dia itu bantalannya itu sudah menipis. Karena bantalannya menipis, jadi dia itu gerak kan untuk begini Bu. Nah, gerak itu kan biasanya kan ya Bu. Ini sangat luar biasa sakitnya. Kalau untuk sepeda enak banget. Iya. Nah, karena katakan tadi ya Bu, katakan tadi, ya bantalan seperti itu. Jadi maksud ya Bu ya, ini harus bersama Bu, tidak boleh berpisah ya hilang. Ini harus bersama, tapi tidak boleh bersatu. Karena apa? Bantalannya tadi loh Bu, di sini ada bantalannya. Bila mana bantalan ini oke, masih tebal, masih lentur, cairannya oke, dia mau kemana-mana tidak bakal jatuh.
bakal jatuh walaupun dia itu memang harus bersama tapi tidak bakal jatuh, tidak bakal kayak gini. Tapi bila mana bantalan ini sudah ropos, sudah menipis, rasanya luar biasa Bu, karena dia jatuh terus. Dia kemana-mana buat jalan jatuh. Nah itulah yang menimbulkan akhirnya jatuh bantalannya itu. Jadi paham ya Bu? Kenapa harus bersama tapi tidak boleh bersatu? Paham ya Bu ya? Boleh bersama, harus bersama, tidak boleh bersatu, tapi tidak boleh bersatu. Nah itu tadi Bu, itu yang perlu diingat Bu. Boleh bersama, tidak boleh bersatu. Angel ya, angel pokoknya. Nah itu tapi gimana Bu Yayu cara penanganannya? Itu ya dengan tetap itu tadi tindak itu sama dokter ahli Bu. Di puskesmas tidak ada untuk dokter ortopedi ataupun dokter saraf. Nah itu harus dilakukan di rumah sakit. Nanti penanganannya pun tergantung dokternya Bu. Dokternya kan lebih paham. Oh ini perlu tak sedot karena banyak cairannya bisa. Oh ini perlu tak suntik. Ya enggak tahu, bukan oli Bu. Suntiknya itu bisa artileri. Tapi sering yang saya mengamati untuk ibu saya itu persis seperti Bu Yayu. Itu ibu saya dirujuk ke dokter ya Bu ya, sama dokter ortopedi. Itu disedot Bu. Disedot itu sampai 3 suntikan itu warnanya kuning semua. Dokternya ngendikan, iki loh Bu penyebabnya. Nah ibu saya memang harus melakukan penyuntikan itu, penyedotan itu Bu. Karena kalau tidak disedot, cairan itu akan menumpuk dan bengkak seperti punya jenengan tadi. Bengkaknya itu karena bengkak cairan Bu. Ya, bengkak cairan ya tidak bisa digunakan untuk tubuh kita dan harus dibuang. Nah, kadang saya bukan ini ya Bu ya, bukan maidun ya. Kadang pasien itu tidak sabar untuk berubah. Wis bagi suntik mari ya sudah. Nanti nek kumat baru berubah lagi. Itu juga terjadi pada ibu saya. Tapi ibu saya motivasi tidak boleh seperti itu. Apa katanya dokter? Oke, ayo kita jalankan. Nah, dan jadinya ibu saya itu sakit tidak sakit kontrol Bu. Dan itu pun sedikit demi sedikit cairannya berkurang. Dan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Tapi ya itu saya tadi Bu, sabar. Nah, tidak bisa sekali disedot enak, wis iso mlayu, aku seseorang besok. Iya, terus habis itu disuntik olinya 2 kali. iya, habis itu iya. Nah, berarti sudah ada testimoninya ya Bu ya, seperti ibu itu. Ya berarti tadi memang semuanya itu harus sabar ya Bu ya. Pengobatan itu harus sabar, pengobatan gigi semuanya harus sabar. Gigi juga pas kumat kayak dokternya harus digomboleh. Tapi setelah selesai sekali ya dokter gitu ya. Nah kita semuanya butuh proses, semuanya juga pengen sehat semuanya. Di samping kita harus berobat rutin sesuai dengan yang dianjurkan dokter. Kita juga berdoa ya Bu ya untuk kesembuhan diri kita. Ya. Terus ikhtiar sehat, senang dan lain sebagainya itu juga harus kita lakukan. Nah, ibu nanti semoga Bu Karni sama Bu Yayu sehat semua nanti cocok dalam pengobatannya selanjutnya deh. Saya kira cukup sekian nih Ibu penyuluhan kali ini. Besok lain waktu insya Allah bisa disambung lagi, boleh menanyakan hal yang lainnya. Semoga kedepannya Prolanis ini terus menjadi kegiatan yang rutin, maju. Sehat semuanya, Ibu. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tindakan yang tidak kami sengaja. Semoga bermanfaat penyuluhan ini bagi Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.